Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kali ini aku mau unboxing satu unit CDI mereknya BRT, tipenya dual band untuk motor Suzuki Shogun FL125. Langsung aja yuk kita unboxing. Oke, sebelum kita bongkar isinya, kita lihat dulu kemasan luarnya. Kayak gini, langsung buatan BRT dari PT Trimentari Niaga buatan Bogor, Indonesia. Ini penampakan belakangnya. Ini dibuatnya masih baru ya, 9 Juli 2021 untuk tipe motor Shogun 125FL dual band, tipenya TR. Nah, jadi aku tuh ini beli langsung di lapaknya di salah satu channel e-commerce di Indonesia supaya lebih terpercaya gitu loh, belinya itu langsung di lapaknya. Jadi langsung waktu itu belinya sebenarnya mereknya bukan merek, tipenya itu Hyperband, karena memang tipe motor Shogunku itu hanya tipe untuk harian aja, dia nggak banyak ubahan-ubahan apapun, hanya paling ganti busi ke tipe platinumnya. Tapi begitu sampai di rumah dikasihnya itu tipe yang dual band. Sebenarnya ini rezeki karena harga dual band ini lebih mahal 50.000 ketimbang yang tipe Hyperband. Mau komplain gimana? Soalnya saya juga baca di reviewnya itu di channel lagi di lapaknya, ada juga yang beli tipe Hyperband untuk tipe motor tertentu, yang dikirim ke rumahnya itu malah yang tipe dual band. Jadi kita tebak-tebakan aja, mungkin memang stok Hyperband ini sudah habis di sana sehingga ke konsumen dikirimkan yang tipe dual band. Jadi sebenarnya ini rezeki aja buat kita semua ya yang mau beli. Lalu apa lagi ya? Tadi sudah disebutkan ya, ini baru dibuatnya 9 Juli 2021. Mungkin ini untuk garansinya ya, ini ada garansi, jangan sampai hilang, jangan sampai rusak. Lalu untuk perbedaan dengan Hyperband itu dari ini ada soketnya nih. Soket ini tuh untuk pengaktifan mode dual bandnya. Karena yang tipe Hyperband ini nggak ada. Kalau Hyperband ya, maksud Hyperband ini nggak ada tambahan soket ini, jadi hanya satu unit CDI dan colokan buat langsung colok ke soket yang ada di motornya. Oke, kita langsung buka aja. Untuk kelengkapannya di sini itu ada banyak ya. Dapat stiker dari BRT, lalu dapat 2, terus ada brosur, kiprok X BRT lebih terang 2 kali dari standar. Nah, ini mungkin jadi pertimbangan juga nih buat teman-teman yang pengen upgrade kiproknya, yang efeknya ini bagus supaya lampunya lebih terang untuk tipe bohlam mungkin ya, atau mungkin yang LED juga ada atau juga gitu. Lalu ini ada cas aki pintar buatan BRT juga. Lalu ini ada petunjuk pemasangan. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal disarankan agar pemakaian CDI ini tetap menggunakan coil standar atau orisinil. Dilarang keras menggunakan coil booster karena akan menyebabkan apa? Sayangnya nggak ada lanjutannya. Tapi memang setelah saya baca-baca di beberapa forum dari review YouTuber juga, memang disarankan ini untuk penggunaan CDI BRT ini hanya menggunakan coil standar atau orisinil karena mereka ini mengetesnya standar bawaan pabrik, belum ada ubahan dari motornya sendiri. Jadi memang pendongkrak performanya itu dari unit CDI-nya gitu. Terus ada brosur segede koran, gede banget. Ini
mungkin katalog ya, katalog dari berbagai macam produknya. Lalu ada federal oli dan plat kopling dan lain-lain, ini buatan BRT langsung. Kurang lebih informasi lengkap untuk memaksimalkan performa motor dari performa motor kita semua lah intinya. Oke, langsung aja ke unit CDI-nya ya. Jadi setiap pembelian satu unit ini kita pasti dapat ya satu unit CDI, tipenya dual band, bintang racing team. Nah, ini penampakannya. Shogun 125 FL, tipenya untuk tune up atau racing. Nah, jadi ada informasi juga bahwa tipe CDI ini tuh ada 3 macam, yaitu tipe ST, TR, dan satu lagi yang racing lah intinya. Saya lupa, RK kalau nggak salah, untuk racing competition. Tapi waktu saya beli itu saya nggak dikasih tahu informasi itu, sehingga yang dikirim ke rumah itu tipe TR. Padahal untuk tipe ini tuh mungkin dikhususkan untuk motor yang sudah mengalami banyak ubahan, tapi memang disarankan ubahannya untuk ubahan yang sehari-hari gitu, untuk korek harian gitu. Nah, untuk tipe dual band ini dia tuh ada 2 kurva pengapian dan setiap kurvanya itu ada perbedaan sekitar 2 derajat. Saya pun nggak ngerti maksudnya apa, cuma yang jelas sih mungkin kurva 1 dan kurva 2 perbedaannya adalah 2 derajat, di mana kurva 2 itu meningkatkan performa yang lebih baik daripada kurva 1 gitu. Ini ada disclaimer juga di sini, peringatannya jangan hubungkan soket dual band ini ke setrum aki. Untuk mengaktifkan dual band, soket ini dihubungkan ke saklar on off gitu. Nah, usut punya usut, setelah aku cari tahu di beberapa channel YouTube orang juga yang sudah menggunakan CDI dual band ini, kalau misalnya soket ini terpasang, ini tuh masuk ke kurva 2 gitu. Kalau ini dicabut seperti ini, langsung ininya masukin aja ke motornya, itu otomatis masuk ke kurva 1 gitu. Nah, dari pihak BRT sendiri sudah memberikan kita tambahan kabel ini untuk menyambungkan ke saklar on off. Nanti kita bisa sambung dari sini, lalu saklar on off-nya ini kita bisa simpan di tempat yang mudah dijangkau. Yang paling gampang sih di dekat klakson atau di dekat tempat starter motor. Tapi memang mungkin ada sedikit ubahan di bagian situ. Intinya adalah untuk memudahkan kita untuk mengoperasikan penggunaan saklar on off ini untuk mengaktifkan fitur dual band-nya. Tapi kalau misalnya kamu males buat ngaktifin kayak gitu, ya udah aja, begitu kamu colok di motor ini di sini, lalu di sini tinggal pilih kamu mau kurva 1, berarti dibuka aja begini. Kalau misalnya mau kurva 2, ini masukin lagi aja. Tapi kalau kamu pengen ngerasain langsung seperti apa perbedaan kurva 1 dan kurva 2, kamu bisa pasang ini gitu. Tapi sebelumnya kita harus ada ubahan dulu atau tambahan di sini saklar on off. Dari pihak BRT-nya sayang sekali belum termasuk di sini gitu ya dalam pembeliannya gitu. Jadi kita harus nyari sendiri. Dan juga untuk panjang kabel ini mungkin kalau di kabel bodi setiap motor kan mungkin beda-beda ya gitu. Jadi ini saya nggak tahu nih, ini nyampe nggak ke bagian stang motor. Kalau misalnya memang kurang, ini kayaknya hanya berapa 30 sentian, mungkin jelas kurang ya. Nanti kita harus beli lagi berarti kabel tambahan untuk disambung dari sini dan dimasukkan ke saklar on off-nya gitu. Sebenarnya aku tuh beli ini tuh udah dari dulu pengennya itu, cuma baru kebeli sekarang karena dipikir-pikir apa motor tua perlu peningkatan performa sampai segitunya harus ganti CDI dan lain-lain. Cuma ya mumpung ada rezeki, akhirnya belilah gini Power Max yang tipenya hyper band, tapi alhamdulillah dapetnya yang dual band. Terima kasih BRT. Terus apa lagi ya? Udah sih paling itu aja. Paling nanti untuk review lampu di sini
langsung kita colokin aja pas nanti pemasangan, biar kita tahu ini tuh menyalanya fungsinya untuk apa aja gitu. Oke, mungkin cukup sekian untuk unboxingnya. Setelah ini kita mau lanjut langsung pemasangan ke unit motornya, yaitu Shogun FL 125. Jadi untuk pemasangan CDI Shogun FL125 itu posisinya ada di sini CDI-nya. Jadi kita harus bongkar ini semua, jadi dibuka. Nah, untuk buka ini tuh agak ribet, jadi harus bongkar ini, dibuka semua, dibuka. Ini pun bautnya ada di bawah segala, di belakang ini juga harus buka. Baru ini naik ke atas, kita ambil CDI-nya gitu. Ya udah, kita langsung aja proses buka si bodi sampingnya ya. Bagian pertama kita buka dulu bagian jok. Setelah jok, kita buka bagian di bawah jok. Aku nggak tahu nih, ini cara tercepat atau ada cara yang lebih cepat tanpa harus buka jok dulu. Tapi kalau ngelihat dari bentukan bodinya ini memang harus berurutan dari jok, lalu bodi depannya tadi, lalu bodi samping. Ini sih biasanya buka buat setel kopling di situ. Lalu yang terakhir kita buka behel bagian belakang. Kurang lagi toolsnya, diambil dulu bentar. Oke, begitu itu selesai, kita cabut bagian samping kanan. Ini nggak perlu dibuka semua, yang penting bisa kelihatan, dan kita tarik aja bagian CDI-nya. Tempatnya agak sempit, tapi bisa kok diambil langsung pakai tangan dari situ. Oke, sudah dapat. Nah, ini pemasangan langsung aja, ini plug and play kan begini. Kalau ini kesini, kita coba starter. Nah, untuk indikator lampu ini, kalau misalnya lampu yang ini biru nyala, berarti ada masalah di akinya. Bisa jadi akinya memang sudah tekor atau memang sudah rusak. Lalu untuk indikator ini sudah menyala terang, berarti ini sudah aktif kurva 2. Nah, ini kan masih terpasang, berarti ini otomatis sudah masuk ke kurva 2. Lalu kita coba cabut soket ini. Nah, mati kan? Berarti ini settingan kurva 1. Kalau kita masukkan lagi ini kurva 2, kurva 1, kurva 2. Nah, dengan tambahan soket, nanti di sini kita sambung ke depan atau di tempat yang pas enak untuk melakukan switchnya, di switch saklar on off. Nanti ini kita bisa atur waktu kita lagi riding atau lagi jalan. Tapi kalau misalnya kita udah aja malas untuk setting, udah gini aja cukup, lalu dimasukkan lagi ke tempatnya. Seperti tadi waktu kita bongkar. Begitu. Habis ini mungkin kita bisa langsung tes riding aja, impresinya gimana pakai CDI non limiter dari BRT. Akhirnya selesai juga pemasangan switch on off untuk CDI BRT dual band. Akhirnya aku putuskan untuk pasang di dekat kabel cok ini.
ini off, ini on. Kayaknya nggak begitu rapi, cuma nanti bisa kita rapihin. Yang penting udah kepasang dulu. Ini masuk kabelnya ke sini, lalu masuk ke body, lalu sambungannya ini nih sudah dirapikan pakai lakban biar nggak kemasukan air. Lalu lewat bawah sini baru masuk ke sini. Nah, ini untuk indikator kita cek. Saklar on. Oke, untuk lampu ini masuk ke kurva 1 ya, karena saklarnya masih off. Lalu kita coba saklarnya kita on kan. Oke, ini kurva 2. Sudah berhasil. Tinggal coba running. Kita rapi dulu. Akhirnya tadi dibuka semua, ini bodi depan kan tadinya nggak akan dibuka, tapi bingung juga mau ditaruh di mana saklarnya. Jadi paling masuk akal sih memang lewat dalam, lewat jalur sasis, bodi, baru ke sini. Tadinya mau dipasang di sini, tapi masa sambil gas harus mencet, mungkin kan agak susah. Jadi paling free kan tangan kiri, tuh dekat lagi jangkauannya. Ini kan masih kurva 2, kita masukin ke kurva 1. Oke. Kita rapiin dulu bodi-bodinya, semua kita pasang lagi. Oh ya, ada tambahan terakhir. Ini aku mau pasang balutan styrofoam mungkin, atau bukan styrofoam, apa, busa. Soalnya ini dari karet bawaan CDI pabrikan itu kan kecil seperti ini. Dia nggak masuk buat dimasukin ke sini dan diselipkan di dudukannya di sini. Jadi supaya ini nggak kebanting-banting kalau motor jalan, paling aman sih nanti dibungkus sama busa. Nanti direkatkan sama kabel ties. Nanti cukup disimpan di sini aja. Soalnya ini badannya besar sekali, jadi nggak muat ke sini. Gitu. Ini copot. Untuk pemasangan CDI-nya tadi, mohon maaf nggak ke video ternyata. Cuma pada intinya pakai busa yang dibalut di CDI-nya, dibungkus lalu masukin aja ke tempat CDI-nya. Itu seperti tujuan awal, yaitu untuk menghindari getaran pada saat motor berjalan. Karena nggak ada video waktu pemasangan, aku bikin video waktu pembongkaran tapi dibalik. Kalau nggak berkenan, silahkan di skip aja. Oke, setelah pemakaian selama kurang lebih 1 minggu ini, aku akan bahas apa aja keuntungan yang didapat setelah mengganti CDI dengan merek BRT yang dual band untuk Suzuki Shogun FL125 ini. Jadi disebutkan dari BRT-nya sendiri ini ada 5 keuntungan. Oh ya, sebelumnya aku menjelasin dulu bahwa unit yang dites ini adalah Suzuki FL125, benar-benar standar, nggak ada ubahan apapun, standar semua deh pokoknya. Busi pun cuma diganti jadi yang platinumnya. Lalu untuk bahan bakar juga masih Pertalite, kondisinya full tank, belum diganti ke Pertamax, padahal sudah dianjurkan menggunakan Pertamax dari pihak BRT untuk menggunakan CDI ini. Oke, kita bahas dari keuntungan yang pertama, yaitu meningkatkan tenaga kuda atau horsepower hingga 20%. Untuk besarannya sendiri sebesar 20% kan kita nggak tahu ya kalau selama pemakaian itu seperti apa. Hanya saja memang untuk tenaga ini terasa ngisi terus, apalagi di putaran atas.
Jadi untuk keuntungan yang pertama terbukti ya meningkatkan tenaga kuda horsepower, tapi nggak tahu ya 20% atau kurang ya, atau mungkin lebih juga nggak tahu. Cuma secara pribadi aku rasa itu memang meningkat tenaganya. Lalu keuntungan yang kedua adalah mempercepat respon dan akselerasi. Kalau ini mungkin ada hubungannya juga sama keuntungan yang pertama, yaitu meningkatkan tenaga kuda. Mungkin otomatis itu juga mempercepat respon dan akselerasi motor saat pertama digas. Lalu mungkin ini bisa ditingkatkan lebih baik lagi kalau jenis bahan bakarnya bisa ditingkatkan ke minimal Pertamax. Ini kan masih menggunakan Pertalite, jadi kedepannya aku coba pakai Pertamax untuk hasil yang lebih optimal. Lalu keuntungan yang ketiga, power band bertambah hingga 2000 rpm. Ini pun jelas sekali terasa karena dengan mengganti CDI BRT yang unlimited ini berarti gas bisa dipelintir seolah-olah memang tidak ada limitnya. Beda sama CDI bawaan dari pabrikan di mana itu sudah di set bakal ada pengebirian atau di limit RPM-nya mungkin sekitar 8.000-an lah. Saya juga nggak tahu. Aku juga nggak tahu itu Shogun ini batas RPM sampai berapa karena nggak punya tachometer juga. Tapi memang untuk keuntungan yang ketiga ini power band bertambah hingga 2000 rpm ini jelas terasa karena memang sifatnya yang unlimited. Lalu yang keuntungan keempat yaitu hemat BBM hingga 30%. Untuk pemakaian selama 1 minggu ini dan dipakai hanya sehari-hari dari rumah ke kantor lalu kantor ke rumah, memang ada ada penghematan BBM, cuma nggak tahu sih sampai 30% atau berapa persennya. Hanya saja biasanya dalam 1 minggu itu untuk Pertalite diisi 25.000 itu terisi 3,15 liter dan biasanya memang 1 minggu sekali isi ulang, pasti isi lagi 25.000. Tapi sampai hari ini setelah 1 minggu ini mungkin masih tersisa 1 kotak, di mana 1 kotak ini tuh bisa menempuh paling banyak 2 kali pulang pergi kantor lagi, dimana satu arah jalan dari rumah ke kantor itu menghabiskan jarak tempuh sekitar 7 kilo. Berarti kalau kali 2 pulang pergi 14 kilo ya mungkin masih bisa ekstra 14 kilo lah, lumayan. Yang biasanya 1 liternya itu menempuh jarak 33 km, mungkin ini bisa nambah jadi 35 atau mungkin 36 km. Jadi bisa dibilang memang hemat juga menggunakan CDI BRT ini, efeknya ke BBM ya. Lalu keuntungan yang terakhir adalah hemat pemakaian aki hingga 30%. Kalau ini mungkin dalam waktu dekat belum bisa terbukti secara akurat karena ya baru dipakai 1 minggu, dan lagian untuk pemakaian aki kan jangka waktunya itu bisa memakan waktu tahunan ya. Normalnya kan motor itu kalau dipakai setiap hari, pokoknya sering dipakai itu kan semakin baik kualitas akinya nantinya. Nah, ini kan hanya terpakai sehari-hari untuk ke kantor, tapi memang rutin dipakai hampir setiap hari. Jadi mungkin nanti setelah 1 tahun kita baru bisa ngecek bahwa aki ini hemat apa enggak setelah pemakaian CDI BRT ini. Jadi pada intinya dari 5 keuntungan yang diklaim oleh pihak BRT ini memang terbukti semua keuntungannya memang terasa, apalagi kalau misalnya kualitas bahan bakarnya kita tingkatkan, lalu mungkin businya pun bisa kita upgrade ke yang lebih baik. Dengan seperti itu mungkin bakal mendapatkan performa yang lebih optimal ya, walaupun seoptimalnya kan bukan untuk balap gitu ya, hanya untuk harian aja gitu ya. Untuk tipe motor Shogun ini yang sudah disebut motor tua dikasih CDI BRT ini mungkin memang performanya meningkat memang jauh lebih baik. Dan ini tuh motor belum ganti oli juga, apalagi kalau udah ganti oli kayaknya udah tambah enak lah dibawa. Kalau ngacir sih nggak tahu ya, cuma yang jelas yang penting tambah enak lah dibawanya gitu. Oke, mungkin cukup sekian setelah panjang lebar dijelaskan dari unboxing, lalu pemasangan dan
review setelah pemakaian 1 minggu ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau mungkin videonya terlalu panjang dan bahasanya agak sulit dimengerti. Lagi-lagi cuma pengen share aja, mudah-mudahan bermanfaat. Boleh dong diklik tombol subscribe, like, dan share-nya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalau ada video-video berikutnya bisa teman-teman nonton juga biar nggak ketinggalan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.